Halo bro, selamat datang kembali di channel Insight. Hari ini gue mau bacain satu kalimat dari artikel opini Garin Nugroho di koran Kompas minggu lalu. Eh Isinya begini, bahwa era digital itu menjadi era surutnya para pakar dalam pemerintahan, khususnya pakar humaniora. Read that again, era surutnya para pakar. Jadi di saat kita punya akses informasi paling banyak dalam sejarah manusia, justru ekspertis malah surut, pakar malah hilang. Dan yang gantiin, konten kreator berseragam pejabat. Jadi elit politik yang lebih sibuk atur jadwal konten, jaga engagement rate, flexing di Instagram story dibanding actually solve masalah rakyat. Dan yang bikin ngeri, ini bukan bug, ini feature. Jadi hari ini gue mau bahas artikel ini karena honestly ini salah satu kritik paling tajam yang gue baca tentang kondisi politik digital Indonesia. Dan gue punya banyak hal yang pengen gue tambahkan. So, let's dive in. Oke, jadi artikel ini ditulis sama Garin Nugroho, budayawan, filmmaker, dan pengajar pasca sarjana. Dan dia basically nge-call out something yang kayaknya udah kita semua rasain tapi belum fully articulate. Intinya begini, Indonesia punya masalah besar di era digital. Bukan masalah infrastruktur internet, bukan masalah penetrasi smartphone, tapi masalah literasi digital yang buruk, terutama di kalangan elit politik, including elit politik muda. Garin bilang, Indonesia seharusnya sedang berada di era emas karena akses informasi yang berlimpah. Tapi instead of menggunakan itu sebagai sumber daya strategis, kita malah stuck dalam demokrasi digital yang berkualitas rendah. Dan hasilnya lahirnya elit politik muda digital yang banal. Sekali lagi banal, bukan brilian. Bukan visionary, tapi banal. Elit politik yang masih main politik uang, masih kolusi, masih nepotisme. Tapi sekarang dengan packaging Instagram yang estetik dan Twitter tweet yang viral. Dan yang lebih parah menurut Garin, civic digital kita itu lemah. Civil society yang seharusnya jadi balancing power malah kalah sama aliansi besar antara politik dan korporasi teknologi digital. Tapi di sisi lain ada resistance, ada anak muda digital yang mulai gugat tentang hal ini, yang mulai telisik data, yang mulai expose inkonsistensi pernyataan pejabat dengan realitas di lapangan. Digital witch hunt, trial by netizen. Tapi pertanyaannya, apakah ini solusi atau justru bagian dari masalah? Garin juga coba compare Indonesia sama negara lain seperti Finlandia, Denmark, China yang punya kebijakan substantif soal literasi digital. Sementara Indonesia masih stuck di jargon dan simbolisme. Pendidikan AI di sekolah, tapi tanpa infrastruktur yang memadai. Sertifikasi influencer, tapi tanpa ekosistem yang mendukung civic digital. Dan closing statement Garin brutal banget. Era emas limpahan informasi dan akses serba digital layaknya sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia selama ini. Tak kunjung tiba rasanya target mencapai kualitas dan kesejahteraan warga yang dituju. Oh, dalam sekali ini. Oke, first tag gue setelah baca ini, gue setuju banget hampir di semua poin. Dan yang bikin artikel ini powerful adalah ini bukan boomer rant. Garin nggak bilang dulu lebih baik, sekarang rusak karena teknologi. Dia bilang teknologi itu netral, yang rusak adalah cara kita pakai teknologi itu. Elit politik kita treat media sosial sebagai alat propaganda, bukan alat transparansi. Warganet kita treat media sosial sebagai arena koloseum, bukan ruang diskusi. Dan korporasi teknologi, mereka happy aja karena chaos itu profitable. Engagement tinggi, revenue naik. Everyone wins except the people. Tapi gue punya beberapa question marks juga. Jadi ada beberapa hal yang gue rasa perlu di-unpack lebih dalam. Karena artikel ini masih leave some gaps yang worth exploring. Let's break this down. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan elit politik muda digital yang banal? Garin nggak specifically mention siapa, tapi kita semua tahu yang dia maksud, right? Elit politik yang yes, digital savvy. Tapi secara substansi kosong. Maybe mereka punya follower jutaan, mereka viral setiap minggu, tapi mereka pandai bikin meme, pandai bikin soundbite yang catchy. Tapi ketika lo tanya, apa visi lo untuk bangsa ini? Apa policy konkret yang lo usulkan? Mereka pasti nggak bisa jawab. Atau bos, jawabannya buzzwords. Kita harus digitalisasi ekonomi. Oke, how? Kita harus empowering masyarakat. With what mechanism? No substance, just vibes. Dan ini bukan unik ke Indonesia.
Globally, kita lihat rise of influencer politician. Politician yang campaign strateginya lebih mirip brand marketing daripada actual policy platform. Seperti AOC di US, dia juga salah satu contoh politician yang successfully leverage social media. Tapi bedanya, dia actually punya policy proposal yang clear, seperti Green New Deal, Medicare for All. Agree or disagree, at least there's substance. Elit politik muda digital kita mayoritas masih stuck di inspirational quotes, jangan menyerah guys, flexing lifestyle, zero policy talk, zero accountability, dan yang lebih concerning ketika dikritik responnya defensif atau malah balik nyerang. Lo yang toxic, lo yang gak ngerti struggle gua. Bro, lo itu pejabat publik, kritik itu literally part of the job. Kenapa literasi digital kita rendah? Garin mention bahwa Indonesia punya literasi digital paling rendah di ASEAN. Dan gue penasaran sebenarnya, why? Apakah ini karena sistem pendidikan kita yang nggak prepare siswa untuk berpikir kritis di era digital? Atau apakah ini karena mayoritas akses internet kita adalah mobile first, yang by nature lebih kondusif untuk passive consumption daripada active research? Apakah ini karena kita late adopter technology, jadi kita skip beberapa tahapan learning curve yang negara lain itu sudah lalui? Atau justru apakah ini by design? Karena think about it, low literasi populasi itu lebih mudah dimanipulate. Kalau rakyat nggak bisa distinguish antara fact dan opinion, antara data dan anekdot, antara expertise dan confident ignorance, mereka lebih gampang percaya propaganda, lebih gampang dimobilize untuk kepentingan politik tertentu, lebih gampang dikontrol. Jadi pertanyaannya bukan cuma kenapa literasi digital kita rendah, tapi juga siapa yang benefit dari rendahnya literasi digital kita. And the answer is elit politik dan korporasi teknologi. Elit politik punya benefit karena they can say anything tanpa fact check yang serius. Sementara korporasi teknologi benefit karena low literasi, it means high engagement with sensational content and more ad revenue. It's a symbiotic relationship. Dan civic society, kita yang di tengah-tengah, collateral damage. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah trial by netizen itu solusi? Garin mention ada resistance dari anak muda digital, ada fast checking, ada expose kebusukan elit politik. Dan yes, gue appreciate that. Transparansi itu penting, accountability itu penting, tapi trial by netizen itu dangerous juga. Karena netizen as a collective itu impulsif, emosional, mob mentality, zero due process. Lo bisa di cancel based on misunderstanding, based on out of context clip, based on hearsay. Dan once the mobs decide lo guilty, nggak ada appeal proses. Dan yes, gue pro kritik terhadap elit politik, tapi kritik itu harus prinsipal, harus fair, harus based on fact. Bukan based on gue nggak suka muka lo, gue assume lo jahat. Dan honestly, gue belum yakin civic digital kita udah ke level itu. Kita masih di tahap reaktif, belum proaktif, belum konstruktif. Oke, sekarang kita let's zoom out. Masalah yang Garin angkat ini bukan just about Indonesia, ini global phenomenon. The convergence of politics and technology tanpa proper guardrail. Yang kita bisa lihat hasilnya di berbagai negara. USA polarisasi ekstrim, echo chambers, misinformation campaigns yang influence election. Di Filipina ada Duterte. Di Myanmar, Facebook literally used to incite genocide against Rohingya. Di Brasil, Bolsonaro's digital army spreading the conspiracy theory. And now Indonesia, bedanya kita punya unique vulnerability. Karena geografik fragmentasi kita itu 17.000 pulau, susah build cohesive national narrative. Linguistic diversity, ratusan bahasa daerah, info nggak merata, economic disparity, digital divide antara urban dan rural itu sangat besar. Kemudian weak institution, check and balances kita masih fragile. Combine semua itu dengan low digital literasi dan lo punya perfect storm. Sekarang Garin compare kita sama negara lainnya udah take action. Misal Denmark, dia membatasi anak di bawah 15 tahun untuk akses sosial media. Explicit statementnya adalah, we won't let social media steal childhood. In China, require influencer punya minimal master degree. Extreme, yes. Effective, it's still debatable.
tapi at least they're trying something. Kemudian the fine line overhaul curriculum to include critical thinking and media literacy as core subject. Dan Indonesia pendidikan AI di sekolah, tapi tanpa guru yang trained, sertifikasi influencer, tapi tanpa clear standar atau enforcement, symbolic gesture without substantive action. Dan ini pattern yang kita lihat berulang kali di Indonesia. Kita bagus bikin jargon, kita bagus bikin announcement, kita bagus bikin hashtag, monitoring, evaluation, dan Garin make a powerful analogy di akhir. Era digital Indonesia itu kayak pengelolaan sumber daya alam kita. Berlimpah potensi tapi nggak pernah sampai ke kesejahteraan rakyat. Think about it. Kita punya nikel terbesar di dunia, but apakah rakyat di daerah tambang sejahtera? No. Kita punya sawit terbesar di dunia, but apakah petani sawit sejahtera? Majority no. Kita punya coal, gas, emas, but where's the wealth? Di tangan segelintir elit dan korporasi asing. Some pattern dengan digital resources. Kita punya 240 juta pengguna internet, tapi apakah itu translate to educate empowered citizen? No. Kita punya generasi muda terbesar dalam sejarah, tapi apakah mereka equipped dengan skill dan critical thinking? Majority no. The wealth is extracted, the people are left behind. Dan yang extract wealth itu political elite dan tech corporation. It's colonialism 2.0, digital colonialism. Alright, after all, what's my take? Gua rasa artikel Garin ini adalah wake up call yang kita butuhkan, tapi gue juga realis. Gue nggak expect massive change bakal terjadi. Kenapa? Karena sistem saat ini benefit to many powerful people. Elit politik benefit, tech company benefit, media benefit, karena sensational content drives click. Nobody in power has incentives to change the system. Jadi change, kalau memang akan terjadi harus datang dari bottom up. Dari civic society, dari lo, dari gua, dari anak muda yang gerah dengan kondisi saat ini. Tapi bagaimana caranya? Gue nggak punya silver bullet, tapi gue punya beberapa touch. Yang pertama adalah demand substance over vibes. Stop worshipping politician cuma karena mereka relatable atau aesthetic. Tanya juga, apa track record lo, apa policy proposal lo, apa result yang udah lo deliver. If they can answer, they don't deserve your vote atau support. Yang kedua adalah invest in your own digital literacy. Learn to fast check. Learn to identify bias. Learn to trace source. Jangan percaya sesuatu cuma karena viral, cuma karena banyak yang share. Verify dulu. Dan yang ketiga adalah support independent journalism and fact checker. Mereka doing unglamorous work. Mereka nggak viral, tapi mereka essential. Subscribe, donate, amplify their work. Kemudian yang keempat, be constructive, not just reactive. Kritik itu penting, tapi kritik tanpa solusi itu cuma rem. Kalau lo marah sama kondisi sekarang, what's your alternative? What's your proposal? Engage the constructive. Kemudian yang kelima adalah reclaim digital space. Sosial media nggak harus jadi toxic cesspool. Lo bisa bikin space untuk nuanced discussion, untuk learning, untuk collaboration. It's possible, but it requires intention. Dan yang paling penting, jangan cynical. Gue tahu susah, gue tahu exhausting, gue tahu kadang feeling hopeless. Tapi cynicism itu exactly what corrupt system wants. Karena cynical people don't act. They give up. They give them satisfaction. Stay angry, stay critical. But also stay engaged. Because the moment we check out, they win. Jadi alright, that's my take on artikel Garin Nugroho, dan gue tahu ini heavy, gue tahu ini nggak feel good, tapi sometimes kita butuh uncomfortable truth supaya kita bisa move forward. Indonesia punya potensi besar, generasi muda kita banyak, akses teknologi kita luas, tapi potensi itu nggak otomatis jadi reality. It requires work, it requires systemic change, dan change itu start dengan awareness, dengan conversation, dengan action, sekecil apapun. So, gue mau dengerin kalian di komen, apakah kalian setuju dengan analisis Garin ini? Yang kedua, apakah kalian pernah feel frustrated sama elit politik yang banal itu? Dan apa yang menurut kalian bisa kita lakukan as individuals untuk improve situasi? Drop your touch di komen dan please be civil.
Be touchful, kita nggak perlu setuju dengan semua hal, tapi kita bisa disagree dengan respect. Dan kalau kalian enjoy video yang deep dive into uncomfortable topics kayak gini, subscribe, hit the bell, karena setiap minggu gue bakal bahas isu-isu yang matter, yang challenging, yang hopefully spark meaningful conversation. This is Insight, question the narrative, demand better. See you next video, bye.